Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah kami Tuhan. Selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah Yesus, kota tercinta. Sinari kami Tuhan dengan terang kasih-Mu Yesus. Amin. Dengar doa kami. Oh Tuhan, terima kasih. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah
Indonesia kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Indonesia Yesus. Curahan berkat-Mu Tuhan menaungi Indonesia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang pegang kendali Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Yesus yang terbaik sudah Engkau sediakan untuk setiap hal yang terjadi di Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan yang menyinari kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas
Indonesia sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, saat ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Secara khusus kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh hidup, kalau kami boleh Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan bangsa ini Tuhan menikmati akan hari kemerdekaan, merayakannya Tuhan, di mana kemerdekaan itu sudah Engkau berikan buat bangsa kami. Biarlah kami berdoa terus Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan ini. Kami tahu Tuhan, semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati untuk seluruh pimpinan jajaran yang tertinggi dari pemerintah ini Tuhan, baik dari Bapak Jokowi sampai pada yang terendah Tuhan. Kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Engkau limpahkan hikmat-Mu, hikmat akal budi-Mu Tuhan, untuk Tuhan memimpin rakyat Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, hati yang melayani Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu ada untuk kami berada di bangsa ini Tuhan. Secara khusus juga buat virus corona yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau segera hancurkan dan musnahkan semua virus-virus itu Tuhan, sehingga kami semua terbebas dari segala virus-virus itu Tuhan. Kami segera Tuhan mendapatkan kesehatan dari Engkau, dan kami boleh kembali beraktivitas Tuhan dengan tenang, dengan normal Tuhan, dalam pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Pertolongan-Mu yang ada, Engkau memberkati akan bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Dengan ketenangan, kedamaian, Engkau membangkitkan Tuhan, semakin Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu Tuhan yang boleh ada Tuhan atas bangsa dan negara ini. Dan juga secara khusus pun kami boleh berdoa buat gereja kami Tuhan, di mana kami boleh Tuhan bertumbuh bersama di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau sangat mengasihi Tuhan akan gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, serta Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada, para majelis, dan juga semua aktivis, semua jemaat-Mu Tuhan yang ada. Biarlah senantiasa penyertaan dan perlindungan-Mu ada bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mereka Tuhan yang melayani pun Tuhan, Engkau memberkati supaya boleh melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Segala permasalahan yang ada pun kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menolong segala sesuatu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Engkau yang menolong segala sesuatunya, dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar yang terindah bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau mempunyai rencana yang luar biasa bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami yang boleh kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu secara khusus di dalam wadah KMDM ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur dan berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, KMDM GSPDI Jemaat Philadelphia di Yogyakarta. Senang sekali saat ini saya bisa bersama-sama beribadah dengan saudara semua. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama beribadah secara fisik, tetapi secara online, saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Dimanapun saat ini saudara beribadah bersama-sama, kuasa Tuhan tetap dapat menjamah dan mengubah setiap kehidupan kita.
Hari ini saya diminta untuk berbagi kepada saudara semua tentang satu tema, yaitu merdeka dari rasa takut. Wah, tentu di masa-masa pandemik ini saudara, mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Saya banyak mendengar dan melihat bahwa hari-hari ini begitu banyak orang sedang berjuang untuk hidupnya. 3 minggu yang lalu hati saya hancur saudara. Sangat hancur mendengar sebuah cerita teman anak saya, papanya meninggal kena COVID. Dan saudara tahu, seminggu sebelumnya mamanya meninggal karena COVID. Saya mendengar itu saudara, saya jujur masih berkata bahwa saya tidak tahu harus berkata seperti apa. Dan tahukah saudara, akibat COVID ini sekitar kurang lebih ada 5.000 anak lebih saudara, yang tiba-tiba menjadi yatim, bahkan yatim piatu karena kehilangan orang tua mereka. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, tentu membuat cukup banyak orang hari-hari ini menjadi khawatir dan takut akan hidupnya. Ada yang khawatir dan takut akan masa depannya. Ada yang khawatir dan takut akan keluarganya, akan ekonominya, akan kesehatannya. Bahkan saya melihat tidak sedikit orang juga yang khawatir dan takut akan kematian. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa biarlah kebenaran ini memerdekakan kita dari rasa takut. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kebebasan dari rasa khawatir dan takut yang mungkin hari-hari ini sedang menguasai hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Aku berdoa biarlah firman Tuhan ini itu akan mengubahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Sehingga setelah mendengarkan firman Tuhan ini, setiap kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami akan dimerdekakan dari rasa takut dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, khawatir dan takut itu biasanya satu paket. Orang itu biasanya khawatir terlebih dahulu, dan kemudian ketika rasa khawatir itu terus menghantui hidupnya dan mulai menguasai hidupnya, maka disitulah mulai timbul benih ketakutan yang secara perlahan tetapi pasti mulai melumpuhkan dan bahkan mulai menghancurkan hidup kita. Dan tentunya dalam hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami rasa khawatir dan takut. Itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang wajar yang akan dialami dan bisa dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Baik siapapun saudara, baik saudara pintar, mungkin saudara merasa dirinya kurang pintar, saudara punya uang, saudara tidak punya uang, bahkan harus jujur pendeta pun, saudara hamba Tuhan pun bisa mengalami rasa khawatir dan takut. Nah oleh karena itu mari, sebetulnya apa sih khawatir dan takut itu? Saudara, kalau saudara cari di search di Google atau saudara cari di kamus, saudara akan mendapati khawatir itu memiliki arti sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas terhadap suatu masalah atau situasi. Jadi perasaan khawatir itu adanya di pikiran kita, saudara. Tapi saudara, rasa takut itu apa? Rasa takut itu saudara adalah sebuah defense mechanism atau mekanisme bela diri. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah bahwa rasa takut itu timbul dalam diri seseorang disebabkan adanya kecenderungan untuk membela diri sendiri dari bahaya, atau saudara hanya perasaan yang tidak enak terhadap satu hal. Jadi saudara, biasanya ketika kita mulai khawatir, ya, di pikiran kita saudara mulai khawatir
karena kita mengalami satu kecemasan terhadap suatu masalah atau situasi tertentu, maka akibat dari rasa khawatir itu saudara, ada satu mekanisme bela diri di dalam diri kita yang mulai keluar, yaitu apa? Rasa takut saudara. Karena rasa takut ini adalah sebuah ekspresi bahwa diri kita mulai membela dirinya saudara. Nah, penelitian menunjukkan bahwa rasa khawatir dan rasa takut itu adalah reaksi normal seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia itu perlu saudara merasakan khawatir dan ketakutan di dalam hidupnya supaya dia bisa bertahan hidup. Kalau manusia nggak pernah ada khawatir dan ada rasa takut, itu juga bahaya saudara. Nah, sedikit kekhawatiran dan takut tentang sesuatu itu bisa memotivasi seseorang untuk mencari jalan keluar atau bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu. Perasaan ini saudara dapat membantu manusia untuk mengantisipasi masalah di masa depan dan mempersiapkan hidupnya untuk menghadapinya. Namun tahukah saudara bahwa ada cukup banyak orang yang cenderung memberikan reaksi berbeda pada rasa khawatir dan takut ini? Ada orang yang membiarkan rasa khawatir dan takut menguasai hidup mereka saudara, daripada mereka menemukan cara untuk mengatasi rasa takut dan khawatir itu. Sehingga saudara, ketika rasa khawatir dan takut itu dibiarkan menguasai hidup mereka, itu menjadi sesuatu yang tidak wajar dan berlebihan. Amin saudara. Jadi pertanyaannya, apakah kalau manusia itu takut salah? Tidak salah saudara. Takut itu manusiawi. Tetapi saudara, saya mau katakan, meskipun rasa takut itu adalah satu hal yang manusiawi, tapi takut itu tidak ilahi dalam tanda petik saudara ya. Artinya apa? Kenapa takut itu tidak ilahi? Karena begini saudara, karena Tuhan itu tidak pernah memberikan ketakutan untuk manusia. Kenapa? Karena tidak ada ketakutan di dalam diri Tuhan, di dalam diri Allah saudara. Nah, satu-satunya yang Tuhan izinkan terjadi ketakutan di dalam hidup manusia, itulah saudara yang disebut namanya takut akan Tuhan atau fear of God. Bukan takut saudara karena yang ada di dalam diri manusia. Nah, apa bedanya saudara? Fear of God atau takut akan Tuhan itu lahir dari respect kita, kekaguman kita, dan kasih kita akan Tuhan. Kalau Alkitab menulis kata fear of the Lord, maka itu memiliki makna saudara deep respect atau respect yang dalam akan Tuhan. Karena ketika kita menghormati dan kagum akan kuasa Tuhan, akan otoritas Tuhan, maka kata takut akan Tuhan itu saudara ada di dalam hidup kita. Makanya kata takut akan Tuhan itu tidak ditulis sebagai kata afraid of God, tetapi fear of God. Di mana saudara fear of God itu saudara menuntun seseorang untuk mengasihi dia. Nah, berbeda saudara dengan ketakutan di dalam diri manusia. Ketakutan di dalam diri manusia itu lahir dari kekhawatiran akan situasi yang mendesak hidup dia. Nah, kita takut saudara akan apa yang terjadi buat masa depan kita. Kita seringkali takut saudara, kenapa? Kita tidak bisa mengontrol kehidupan saudara dan saya. Ke depan jadi apa? Kita tidak bisa mengontrol ekonomi kita mungkin. Nah, seringkali hal-hal seperti itu yang menyebabkan manusia takut saudara. Nah, untuk memahami ini saudara, mari kita lihat. Saudara, kapan sebetulnya kata takut pertama kali ada di dalam Alkitab?
Nah, kata takut pertama kali di dalam Alkitab itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Tentu saudara tahu dalam Kejadian pasal yang ketiga itu bercerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ayat 8 mengatakan seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Artinya Adam dan Hawa bersembunyi, saudara, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu saudara, ketika Tuhan Allah memanggil manusia dan bertanya, "Di manakah engkau?" Maka ayat 10 mengatakan, "Iya," Adam menjawab. Apa yang dijawab, saudara? Ketika ditanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab begini, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini." Lalu Adam berkata begini, "Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa kata takut atau manusia menjadi takut, pertama kali rasa takut itu ada di dalam diri manusia. Ketika manusia, setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka akibat dari kejatuhan manusia itu, manusia mengalami rasa takut. Dari ayat di atas yang tadi kita baca, kita bisa menarik kesimpulan bahwa takut adalah akibat dari kejatuhan manusia terhadap dosa. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan di dalam diri manusia, karena memang seperti yang tadi saya katakan, tidak ada ketakutan di dalam diri Tuhan. Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu yang Tuhan tidak punya. Apa yang membuat manusia takut adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang membuat kemudian rasa takut itu masuk ke dalam diri manusia. Roma pasal 3 ayat 23 menuliskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Semua orang, tidak terkecuali, saudara. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, dari Roma 3 ayat 23 ini kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang hilang dalam diri manusia adalah kemuliaan Allah. Makanya saudara, ketika manusia dicari oleh Tuhan, manusia bilang begini. Dia menjawab tadi Adam, saudara, di ayat tadi dikatakan gini, "Adam, di manakah engkau?" Adam menjawab, "Aku menjadi takut karena aku telanjang." Pertanyaannya adalah, apa yang membuat manusia yang tadinya ketika secara fisik telanjang, mereka nggak malu, saudara. Tetapi ketika manusia setelah jatuh dalam dosa, kemudian ketika mereka menyadari fisiknya telanjang, kenapa mereka menjadi malu? Jawabannya adalah karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan, saudara, seperti yang di Roma 3:23 katakan, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan yang menyelimuti ketelanjangan mereka, saudara, itu tiba-tiba kemuliaan Tuhan itu hilang. Sehingga apa, saudara? Manusia mulai malu akan ketelanjangan fisik mereka karena kemuliaan Tuhan hilang. Jadi saudara, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, saudara, tiba-tiba kemuliaan Allah itu hilang dan mereka mulai malu, saudara, karena tidak ada kemuliaan Tuhan yang menyelimuti hidup mereka. Jadi saudara, kita atau manusia akibat dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat manusia kehilangan kemuliaan Allah,
Manusia menyadari ketelanjangan mereka. Kemuliaan Allah hilang dalam hidupnya. Itu yang membuat manusia mengalami namanya rasa takut. Jadi saudara, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan memisahkan manusia dari hadirat Allah. Dan saudara, tanpa kemuliaan dan kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia, maka manusia mengalami namanya ketakutan. Jadi saudara, poin pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah supaya kita merdeka dari rasa takut adalah kita harus kembali kepada hadirat Tuhan. Karena ketika kita kembali kepada hadirat Tuhan saudara, maka kita bisa saudara menyadari ketakutan itu dicabut dalam hidup kita. Kenapa? Mari kita lihat. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu saudara harus keluar dari Taman Eden. Betul saudara? Eden dalam bahasa aslinya itu memiliki arti spot of the present, atau spot atau titik di mana ada hadirat Tuhan di situ. Di Taman Eden lah saudara, manusia itu bukan hanya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, tapi manusia juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Manusia berjalan dengan Tuhan, manusia ngobrol dengan Tuhan, manusia saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi saudara. Tapi tahukah saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus keluar dari Eden. Maka sejak itu saudara, hubungan manusia dengan Tuhan mulai terputus. Manusia keluar dari spot of the present. Manusia keluar dari hadirat Tuhan. Sehingga saudara, supaya kita saudara bebas atau merdeka dari rasa takut, kita harus kembali kepada hadirat Tuhan. Ini yang berbicara kepada kembali kepada membangun hubungan secara pribadi dengan intim dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kita hanya bisa merdeka dari rasa takut ketika kita mulai mengetahui siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang berjalan bersama kita di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita tahu siapa Dia atau Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita mulai mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka saudara, kita akan mulai memiliki namanya trust and belief akan Dia. Nah, saudara, kata trust and belief atau percaya itu dalam bahasa Inggris itu saudara, kata percaya itu ditulis dengan dua kata, trust and belief. Kita akan mulai kehilangan, kita akan gini saudara, rasa takut itu akan hilang dalam hidup kita ketika kita bisa mulai mempercayai Tuhan. Nah, apa bedanya kata trust and belief? Saudara, kata belief dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti percaya, mempercayai, merasa dan menganggap. Belief itu saudara merupakan accept something as true, atau menerima sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Banyak orang itu belief saudara, percaya, belief bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya saudara, orang itu menerima kebenaran bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan. Kebenarannya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Tapi saudara, orang yang belief Tuhan itu adalah Tuhan, belum tentu dia trust Tuhan sebagai Tuhan. Kata trust itu dalam bahasa Indonesia saudara memiliki arti percaya, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, harapan dan tanggung jawab. Disimpulkan kata trust memiliki makna saudara sebagai begini: belief in the reliability. Artinya apa saudara?
percaya pada sesuatu yang bisa diandalkan, saudara. Jadi trust itu memiliki makna, saudara. Dia firm belief atau kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap seseorang, saudara. Jadi seperti tadi saya katakan, saudara, ketika kita, saudara, kembali kepada hadirat Tuhan, kita mulai bergaul intim dengan Tuhan, maka disitulah, saudara, kita bisa memiliki trust and belief kepada Tuhan. Jadi saudara, jika dibandingkan dengan belief tadi, trust itu merupakan, saudara, pemberian kepercayaan yang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang percaya 100% kepada Tuhan. Trust itu, saudara, merupakan percaya, perasaan percaya, saudara, itu sendiri dan keyakinan yang diberikan kepada orang lain. Makanya saya selalu katakan, banyak orang itu percaya kepada Tuhan, tetapi tidak banyak orang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Untuk kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita bukan hanya believe akan Dia, tapi kita juga perlu trust, saudara. Nah, saudara, orang yang bisa mempercayakan hidupnya pada Tuhan, maka saudara, itu akan ada rasa damai, rasa tenang di dalam kehidupannya. Dia gak perlu takut. Kenapa? Karena dia tahu dia berjalan dengan siapa. Dia tahu masa depannya seperti apa. Meskipun situasi yang dihadapi saat ini tidak baik mungkin, saudara. Meskipun ekonominya hari ini mungkin sedang dalam kesulitan, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang pernah menolong hidupnya di musim-musim sebelumnya adalah Allah yang sama yang akan menolong hari ini, meskipun mungkin pertolongan Tuhan belum datang dalam kehidupannya. Nah, saudara, hal kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, hal yang terakhir yang kita bisa lakukan, saudara. Hal kedua agar kita bisa merdeka dari rasa takut adalah bahwa kita perlu memahami dan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, saudara, adalah dari Dia, oleh Dia, dan semuanya untuk Dia. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara harus mengerti bahwa apapun yang hari ini kita miliki, baik hartamu, jabatanmu, kepintaran kita, saudara, apapun yang hari ini saudara rasa saudara punya, bahkan keluarga saudara, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, apapun yang kita miliki hari ini, saudara harus menyadari bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Bukan hanya itu semuanya aja berasal dari Tuhan, tetapi juga, saudara, itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memahami sebuah prinsip yang satu ini di dalam hidup kita, yaitu bahwa kalau semuanya dari Tuhan, semuanya milik Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita ini bukanlah pemilik dari apa yang kita miliki, tapi kita ini hanyalah seorang pengelola atas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Amin. Kejadian 2 ayat 15 saudara menuliskan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 15 menuliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, perhatikan saudara, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Firman Tuhan tidak menulis seperti ini. Tuhan mengambil manusia dan menempatkan Taman Eden untuk memilikinya. Enggak, karena apa semua yang di Taman Eden beserta isinya itu milik Tuhan. Tuhan itu hanya menempatkan manusia di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Tuhan mencipta manusia, desain awal manusia
adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, bukan untuk memilikinya. Jadi saudara, kita memang tidak pernah didesain untuk memiliki apa yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya ingin katakan kepada saudara semua, ketika kita merasa menjadi pemilik atas apa yang kita miliki dan bukan menjadi pengelola, maka disitulah saudara ketakutan itu muncul. Betul saudara? Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita harus mengembangkan satu mentalitas pengelola di dalam hidup kita saudara. Kita harus belajar dan kita harus memahami bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan saudara. Oleh karena itu apa? Kita harus belajar menyerahkan itu kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, ketika kita merasa bahwa apa yang milik kita itu menjadi milik kita saudara, bukannya milik Tuhan, maka sebetulnya di situ saudara, itu adalah awal dari ketakutan. Itu ada di dalam diri saudara dan saya. Oleh karena itu apa? Jadilah pemilik saudara. Kekayaanmu harus saudara tahu itu bukan milikmu. Sehingga apa? Kalau kekayaan itu tiba-tiba di masa pandemik ini, kekayaan itu hilang saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan pernah percayakan kekayaan itu di dalam hidup kita. Bahkan saudara, saya bukan mengurangi makna atau nilai saudara kesedihan ketika bahkan kita kehilangan orang yang dicintai. Tentu saudara, ketika kita kehilangan orang yang dicintai, kita sedih dan itu rasanya berat sekali saudara. Tapi juga kita harus mengembangkan sikap dan mentalitas bahwa istri kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita itu bukan milik saudara dan saya. Kita ini hanya dipercaya oleh Tuhan saudara, untuk bisa saudara berjalan dengan istri kita. Bahkan dipercaya Tuhan oleh Tuhan dengan diberikan anak-anak kita. Untuk apa saudara? Untuk saudara menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu apabila hari ini mungkin saudara di tengah COVID ini saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Apa yang saudara miliki diambil, mungkin orang tuamu diambil, bahkan mungkin pasanganmu, bahkan mungkin ada anaknya saudara yang harus pulang ke rumah Bapak. Saudara ketika mengembangkan mentalitas bahwa saudara adalah seorang pengelola, maka saudara akan belajar untuk apa? Bersyukur. Oleh karena itu saya selalu katakan, bersyukur itu tandanya apa? Tanda kita sepakat dengan Tuhan. Sepakat apa saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dia Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Kita ini saudara bukan raja atas hidup kita, tapi dialah raja. Kita hanya belajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Dan kalau saudara memiliki mentalitas seperti ini, maka saudara apa? Saudara akan merdeka dari rasa takut. Amin. Oleh karena itu saudara, supaya kita bisa dimerdekakan dari rasa takut, yang pertama apa? Kembali kepada hadirat Tuhan. Artinya apa? Kembali saudara kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan tahu siapa yang Tuhan yang saudara sembah. Ketika saudara tahu siapa yang Tuhan sembah, melewati lembah, melewati padang gurun, saudara akan tetap terus berjalan dengan Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan yang menolong saudara di musim-musim sebelumnya adalah Tuhan yang sama yang akan membebaskan hidup kita di musim yang sulit saat ini. Dan kemudian yang kedua apa saudara? Kembangkan mentalitas saudara bahwa kita ini adalah pengelola. Jadilah pengelola yang baik. Saya tahu ini tidak mudah, tapi belajarlah saudara
mengembangkan mentalitas ini, bahwa harta yang saudara miliki, jabatan yang saudara miliki, pekerjaan, pabrik, apapun semua yang saudara miliki, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk apa? Mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara memiliki mentalitas seperti itu, maka saudara akan mendapati bahwa ketika semuanya itu saudara, hal-hal tertentu diambil dalam hidup kita, kita tahu saudara, Tuhan yang sama yang memberi, Tuhan yang sama yang mengambil. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saudara, biarlah hari ini saya berdoa, biar apapun yang sedang saudara alami, ketakutan apapun yang saat ini mungkin sedang menghantui hidupmu, biar hari ini firman Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu itu memerdekakan hidup kami Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, jika saudara hari ini sedang mengalami ketakutan, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan biarlah hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Biarlah hadirat Tuhan memenuhimu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah engkau nyatakan dirimu dalam setiap pribadi yang sedang mengikuti ibadah ini. Engkau jamah mereka sehingga mereka mengerti dan mengenal engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Tuhan, meskipun hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus, engkau tidak pernah berhenti bicara dalam kehidupan setiap kami. Dan biar Roh Kudus engkau terus mengajar dan menyempurnakan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Dan biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
Saudara, saat ini mari kita akan sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa saudara buat bangsa Indonesia. Biarlah di bulan Agustus ini kita sama-sama bersyafaat saudara. Buat Indonesia, bahkan buat daerah sekeliling saudara. Saya tahu hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi mari kita berdoa, kita lepaskan damai sejahtera Allah, sukacita atas Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan Tuhan damai sejahtera Allah, shalom atas Indonesia. Biar di tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, ada damai sejahtera atas Indonesia. Ada sukacita atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang terus memulihkan Indonesia Tuhan. Engkau Allah sendiri Tuhan yang terus Tuhan menjamah Tuhan setiap orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, di tengah Tuhan krisis ekonomi, kami percaya Indonesia di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menolong Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami sepakat hari ini berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau terus pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau terus Tuhan pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Pak Jokowi, untuk wakil Tuhan, juga seluruh staf jajaran pemerintahan Tuhan, baik di daerah-daerah juga kami berdoa, berikan mereka hikmat Tuhan, untuk bisa Tuhan melewati masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, bisa melewati masa-masa krisis ini Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada, lingkungan di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera Allah. Biar ada sukacita atas lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri, kita akan terima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke surga. Dan saat ini saudara, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kembali berkumpul, memenuhi panggilannya, siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, melangkah bersama dalam kasih-Nya. Kita saudara seiman dalam Tuhan. rasakan hadirat nyata, berkat anugerahnya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.